Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan membahas tentang revolusi industri. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih revolusi industri itu apa? Nah, di video kali ini kami akan membahas secara tuntas revolusi industri itu apa aja. Langsung aja kita ke videonya. Check it out. Kita mulai pada revolusi industri 1.0. Pada masa itu, masih banyak pekerjaan yang mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Meskipun memiliki banyak kendala yang cukup besar akibat keterbatasan ketersediaan tenaga-tenaga yang dihasilkan. Semuanya berubah ketika ditemukannya sebuah alat penenun benang mekanik pada tahun 1784 oleh James Watt. Ciri khas pada periode 1.0 adalah penggunaan mesin uap. Hal ini menyebabkan tenaga manusia maupun tenaga hewan tidak lagi dibutuhkan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran meski jumlah produksinya meningkat. Penemuan mesin uap ini meningkatkan penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arga Santana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 2.0. Nah, yang perlu kita ketahui dari revolusi industri 2.0 ini bisa dikenal dengan eranya elektrifikasi. Mengapa demikian? Nah, jadi pada revolusi industri 2.0 ini seperti yang tadi saya sudah bilang, ini merupakan era elektrifikasi. Dengan kata lain, penggunaan mesin uap itu mulai tergantikan dengan barang-barang yang menggunakan tenaga listrik, bukan lagi dari mesin uap. Nah, dampak yang terjadi adalah industri itu juga mulai menggunakan alat-alat yang pengoperasiannya itu menggunakan listrik, bukan lagi mesin uap, tidak menimbulkan polusi dan masalah udara lainnya. Nah, sehingga penggunaan mesin-mesin uap ini dalam berbagai bidang industri itu mulai ditinggalkan. Nah, era elektrifikasi ini juga menjadi langkah pertama untuk kemajuan teknologi. Seperti yang kita lihat sekarang ini, itu banyak sekali teknologi yang masih menggunakan listrik sampai sekarang. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi industri 3.0. Kapan sih revolusi ini terjadi? Revolusi ini terjadi di pertengahan abad 20 sampai akhir abad 20 dengan ciri-ciri mulai maraknya penggunaan alat elektronik, berkembang pesatnya teknologi, dan teman-teman juga harus tahu di era ini yang namanya robot, yang namanya mesin otomatis itu udah mulai banyak untuk ditemukan. Jadi contohnya itu seperti integrated chip, semikonduktor, dan transistor. Teman-teman sebelumnya juga mungkin harusnya ya udah pernah dengar tentang globalisasi. Kita mau mulai sedikit nih. Globalisasi itu terjadi di era ini, era revolusi industri 3.0. Terus dampak revolusi ini buat kita apa sih? Jadi yang pertama, ilmu teknologi mengubah cara orang bekerja dan cara orang berkomunikasi. Ilmu teknologi atau komputer mengganti kerjaan beberapa orang. Dan yang terakhir, meningkatnya hubungan antar negara dari globalisasi ekonomi. Selanjutnya adalah revolusi industri 4.0 yang mana ini dimulai dari awal abad ke-21 dan masih berlangsung hingga saat ini. Dan ini ditandai dengan adanya penggunaan teknologi cerdas dan terintegrasi seperti munculnya Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, ataupun robotika dalam dunia industri. Dan ini menimbulkan banyak dampak, yaitu salah satunya dalam sektor produksi yang mana menjadi lebih cerdas dan terhubung, dan juga salah satu dampak terbesarnya adalah yang mungkin saat ini sering kita dengar, yaitu peralihan pekerjaan-pekerjaan manual yang akhirnya beralih menjadi digantikan oleh artificial intelligence ataupun otomatisasi. Dan juga hal ini banyak memberikan dampak dari berbagai sektor lainnya seperti perekonomian yang kemudian banyak beralih menjadi ekonomi digital. Revolusi 5.0 waktunya itu ada di masa depan. Pengertian sendiri itu konsep yang memungkinkan umat manusia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada smart home, yang kedua itu ada kesehatan, yang ketiga robot rumah tangga yang bisa membersihkan, merawat lansia. Nah, manfaatnya apa sih dari revolusi 5.0 ini? Yang pertama ini,
peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua itu peningkatan kualitas produk dan layanan. Yang ketiga itu peningkatan daya saing. Yang keempat peningkatan keberlanjutan. Dan kelima peningkatan keselamatan kerja. Nah, penerapannya dalam pertanian juga apa sih? Yang pertama, penggunaan drone dan sensor IoT untuk memantau kondisi tanah dan tanaman. Yang kedua, robot yang bisa melakukan penanaman, penyiraman, dan panen hasil pertanian. Yang ketiga, analisis data besar untuk memprediksi cuaca. Nah, kalau penerapannya dalam transportasi, itu apa aja sih? Yang pertama, mobil, bus, dan truk dapat mengemudikan sendiri tanpa perlu mengemudi oleh manusia. Yang kedua, menggunakan AI dalam aliran lalu lintas. Yang ketiga sendiri, ada kendaraan berbasis listrik. Nah, itu dia pembahasan pada video kali ini tentang revolusi industri. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang gitu doang ya? Enggak deh, kayaknya udah penutupan. Nggak pakai don't forget to like, comment, share, subscribe. Alah, YouTuber.